Assalamualaikum teman-teman. Banyaknya narasi-narasi yang seakan membodohi umat dan menyesatkan akidah mereka, ya. Mulai dari pernyataan Imam Besar Masjid Istiqlal tentang semua agama ini sama, semua agama benar. Ya siapapun orangnya, agamanya pasti masuk surga. Ya, dan pernyataan-pernyataan Oknum Habib bin Ngibul yang gemar bercerita khurafat dengan dalih karomah. Mulai dari orang yang ahli maksiat tetapi tetap masuk surga hanya karena yang penting cinta Habib, ya tiang bisa menegur orang sholat, ya rantai emas turun dari langit, manusia terbang lewatin genteng, ketemu Allah sehari sampai 70 kali, dan lain-lain. Ya, sehingga MUI ini mengeluarkan teguran keras nih terhadap tingkah laku oknum penduduk negara berkembang ini, teman-teman. Namun sebelum lebih lanjut ya, saya sampaikan di sini bahwa sebuah disclaimer penting. Saya termasuk orang-orang yang mempercayai adanya karomah. Ya, karomah itu ada, teman-teman. Jelas adanya. Dan sebagai muslim, kita ini wajib mempercayai adanya karomah. Akan tetapi, saya garis bawahi, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang menyebarkan cerita-cerita khurafat, mengatasnamakan karomah. Ya. Dan hal inilah yang menjadi masalah di negeri kita. Ya. Dan biasanya teman-teman, orang-orang yang menentang khurafat, berkedok karomah ini ya, akan dituduh, wah orang ini nggak percaya karomah nih, orang ini ateis nih, nggak percaya Tuhan nih, nggak percaya Allah, dan lain-lain. Ya, padahal kita ini percaya karomah. Tetapi karomah yang dimaksud bukan seperti yang diceritakan oleh ahlul khurafat. Ya, ahlul tahayul. Dan teman-teman ya, coba kita simak dulu ini satu video berikut ini ya. Ini adalah contoh bagaimana cerita khurafat ini dibungkus dengan karomah yang bisa membius banyak orang. Ya, orang-orang jadi terpukau dengan cerita-cerita khurafat seperti ini. Ya, karena itu tadi dibungkus dengan karomah. Habib Umar Mohdar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Kewaliannya sangat hebat katanya, teman-teman. Coba apa kehebatannya? Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Mohdar, sakit nggak orang? Astagfirullah. Naik ke atas loteng, teman-teman, lompat, tapi selamat, nggak luka apapun, hanya karena menyebut nama ya Umar Muhdar. Berkat manggil nama Umar Mohdar. Tuh, berkat memanggil nama Umar Muhdar. Tuh, diperjelas lagi teman-teman ya, berkat memanggil nama ya Umar Muhdar. Ya, ini benar-benar penyesatan akidah, teman-teman ya. Bukan ada yang lupa, naik lagi. Ya Umar Mohdar, naik lagi. Perusutannya pakai namanya ya Umar Mohdar. Kalau seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Ya Allah, ini kayaknya di Yaman ini ya teman-teman. Jadi di Yaman itu ya ada Habib yang namanya Habib Umar Muhdar. Nah ya itu anak-anak di Yaman katanya ya, dari atas loteng loncat ke bawah, itu nggak mati. Ya kenapa? Kenapa nggak mati coba? Karena menyebutkan nama ya Umar Muhdar sambil loncat katanya. Nggak kenapa-kenapa ya, nggak bengkak, nggak luka-luka, apalagi nggak mati. Ya coba ya Allah. Seperti itu kayak yang disebut karomah. Ya coba kita dengarkan lagi teman-teman. Istrinya Habib Abdullah Ali terus. Nah, Habib Umar Mohdar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kewaliannya sangat hebat. Ya. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Kalau anak sini nggak naik ke atas loteng. Ini di Tarim ya teman-teman, di Yaman ini ya. Nggak asing ini. Teriak, ya Umar Mohdar, sakit nggak orang? Sakit gak apa-apa katanya. Berkat manggil nama Habib Umar Mohdar. Berkat manggil nama ya Umar Muhdar katanya nggak apa-apa, nggak luka sedikit pun, nggak mati. Padahal lompat dari loteng itu teman-teman. Coba ya, apa nggak syirik perkataan seperti ini? Nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Mohdar, naik lagi. Perusutan. Ada nggak yang mau nyoba seperti itu? Ya luar biasa teman-teman. Hanya dengan menyebut ya Umar Muhdar, loncat dari atas loteng pun tidak terluka, apalagi mati. Ya. Ya Umar Mohdar. Ya Allah, saya yakin Anda yang nonton video ini pun ya nggak akan mau tuh ya misal mencoba hal yang seperti itu. Ya coba suruh dia buktikan ya orang yang ngomong tadi. Mau nggak? Ya saya yakin nggak akan mau teman-teman. Nggak akan berani dia untuk melakukan seperti itu. Tanya pakai namanya Umar Mohdar. Ya. Kalau seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Orang yang paling cepat kok dipanggil. Habib Ali sahibul darat juga Habib Umar Mohdar. Dan beliau juga Habib Umar Mohdar ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Oh istimewa katanya teman-teman. Istimewa apanya ya? Fi nafasin wahid, dalam satu nafas. Ada apa? Allah menjalaki. Jangan dicoba, nggak pulang semua. Oh
Jadi ini ya Umar Muhdar tadi ya, itu katanya dalam sekali tarikan nafas itu bisa menyebutkan 1000 kali ya Latif, teman-teman. Wah, ada. Satu nafas ya Latif 1000. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Iya, 1000 kali dalam sekali tarik nafas. Pingsan semua. Beri nafas lagi. Nah, berkatnya orang yang duduk jadi hikmah sama orang soleh nular. Nular. Ilmu itu kayak penyakit, barokah itu kayak penyakit cepat nular. Iya, memang barokah dan kepintaran itu cepat nular. Kebodohan juga cepat nular, ya. Pemahaman sesat juga cepat menular kepada orang di sekelilingnya. Bantunya, karena namanya pembantu, cuma bisa satu kali nafas berapa? 500 ya Latif. Oh. Kalau pembantunya cuma bisa 500 kali, teman-teman ya. Kalau Umar Muhdarnya bisa 1000 kali ya Latif dalam sekali tarikan nafas. Ya, oke. Tentunya 500. Ceritanya masih banyak, kita semua bersambung katanya, teman-teman. Dan ini banyak jamaah yang mendengarkan ini. Dan bukan di Indonesia ini, teman-teman. Dan ini memang sepertinya di Yaman ya, di kota Tarim ya. Sepertinya, teman-teman. Beliau juga beliau ini Haris Tarim, penjaganya Tarim. Tanya Bersambung katanya, teman-teman. Teman-teman, karomah itu beneran ada ya. Sekali lagi saya tegaskan, karomah itu beneran ada, tetapi tidak seperti cerita-cerita khurafat yang berkembang di Indonesia. Ya, bisa dipertontonkan, bisa diperjualbelikan, ya. Samsudin itu kan ya jualan karomah tuh, ya jualan gelang karomah. Tidak seperti itu konsepnya karomah, teman-teman. Karomah itu pertolongan Allah, hadirnya pun sekehendak Allah. Karomah yang semacam ini tidak Jadi ini beliau adalah Ustaz Mujiman ya, teman-teman. Beliau ini dari Muhammadiyah. bisa dipelajari, tidak Nggak bisa dipelajari. bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan. Nggak bisa Tidak dipamerkan. bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan, tidak pula bisa dijadikan persiapan. Nggak bisa. Artinya dia munculnya itu memang tiba-tiba, teman-teman. Ini mau siapkan karomah nanti kalau kepepet, tidak bisa. Iya. Jadi itu muncul secara tiba-tiba dan itu ada pada orang soleh. Kalau bukan orang soleh, itu bukan karomah dari Allah. Jadi seterdesak apapun seorang ulama, seorang wali, kalau Allah tidak menghendaki karomah itu datang, ya maka tidak akan datang. Tetapi cerita-cerita karomah yang berkembang di Indonesia itu kan ya seolah-olah karomah ini kayak ilmunya Superman lah, ya, kayak ilmunya Spiderman. Ya, hyperbola banget gitu ya. Dan ilmunya Angling Dharma juga, ya. Bisa dihadirkan kapanpun dia mau. Ya, suruh terbang, coba kamu terbang, ya terbang dia. Muhammad Maulana Daula mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Iya. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Terbang ditembus. Terbang katanya, disuruh terbang dan terbang katanya, teman-teman. Coba. Apa enggak hebat tuh ngalahin Rasulullah? Rasulullah saja enggak ada sejarah kita baca di kitab-kitab sirah manapun, karya imam manapun yang menyebutkan bahwa Rasul itu pernah terbang, coba. Ya, terbang ya beda kalau ceritanya Isra Mi'raj, itu kekhususan Rasulullah, ya. Tetapi ini loh yang dialami oleh manusia biasa, ya maksudnya manusia biasa selain daripada Rasulullah. Ya, sahabat enggak ada ceritanya itu. Enggak ada ceritanya sahabat itu bisa terbang. Enggak ada, teman-teman. Kalau seandainya pun ada manusia setelah Rasulullah yang bisa melakukan hal seperti memiliki karomah seperti ini, maka orang yang paling pertama yang lebih pantas memiliki karomah seperti ini bisa terbang adalah siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena beliau adalah manusia termulia dan tersoleh kedua setelah Rasulullah. Bahkan disebutkan ya, beliau adalah orang kedua yang akan masuk surga setelah Rasulullah SAW. Baru disusul kemudian Umar bin Khattab dan para khulafaur rasyidin lainnya dan sampai manusia paling terakhir nantinya. Coba terbang satu-satu. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol. Konsep karomah nggak begitu, teman-teman, ya. Oh, nanti ini bapak saya mau ngetes karomah saya nih, ya, saya harus keluarin nih. Nggak begitu, teman-teman, ya. Apalagi bentar lagi nih mau pertunjukan 17 Agustusan nih, ya, saya mau memperlihatkan karomah saya. Aduh, apa-apaan ini coba. Dan seperti ini yang berkembang di masyarakat kita, ya, pemikirannya tentang karomah, teman-teman.
Dan mari kita coba simak penjelasan dan tanggapan dari pihak pengurus MUI teman-teman. Ada orang Ini dari pengurus MUI teman-teman ya, MUI pusat ini. semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit. Ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Alhamid ngeluarin rantai emas dari langit. Rantai emas. Keramat. Lumayan tuh kalau dijual di toko emas ya. Alhamid tuh keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Imam Faqihil Muqaddam ini beliau pernah mi'raj saudara-saudara. Mi'raj. Dengan Allah dalam satu hari 70 kali saudara-saudara. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Tuh, Kita orang ngarang katanya, orang bikin-bikin teman-teman ya, kata beliau Pak Khalil Nafis ya. umatan wasato, Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Penyebar khurafat yang berkedok mengatasnamakan karomah ya, ketahuilah ya, camkan baik-baik ini. Tidak semua orang Indonesia bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu ya. Di beberapa kajian kalian mungkin bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu ya. Tetapi tidak semua orang Indonesia bisa kalian tipu, bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu. Kalian pikir semua umat Islam di Indonesia serendah itu SDM-nya? Oh tidak Bung. Yang rendah SDM-nya di Indonesia ada ya, tetapi tidak semuanya. Jadi tidak semua kalian bisa ini tipu seperti itu. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya Benar teman-teman. Ada memang orang-orang tertentu ya, oknum-oknum tertentu yang mengeksploitasi karomah itu ya. Padahal sebenarnya itu adalah tahayul, khurafat, bukan karomah. ketika perdebatan-perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Teman-teman, berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengeksploitasi karomah. Ya, khurafat berkedok karomah, teman-teman. Padahal yang mereka ceritakan itu adalah khurafat. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan semoga video yang singkat ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Dan pentingnya lagi-lagi ya, pentingnya kita ini menuntut ilmu agama yang syar'i. Ilmu agama yang baik dan lurus. Ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.